Bait saja mengalir dari bibirnya. Ketika sajak itu terhenti, pesan-pesan mulai disampaikan. Ia memanggil angin timur untuk menyampaikan pesan kepada Laila. Perpisahan Qais dengan Laila juga menjauhkannya dari semua yang dicintainya, dari sanak saudara, serta teman-temannya, orang tua, serta rumahnya. Jika Laila menangis secara sembunyi-sembunyi, Qais menangis secara terbuka, menunjukkan kepedihannya kepada seluruh dunia. Ia berjalan tanpa tujuan di kedai-kedai milik pedagang di pasar, tanpa berbicara kepada siapapun. Ia digerakkan hanya oleh rasa sakit hatinya. Ia membuatnya lupa akan orang-orang yang di sekitarnya memandangnya, serta menunjuk-nunjukkan jari ke arahnya. Dan saat berjalan tanpa tujuan, dari kedai ke kedai, tenda ke tenda, ia menyanyikan lagu-lagu cinta sambil meneteskan air mata. Orang-orang yang berpapasan dengannya berteriak, "Ini dia si Majnun, si orang gila, hei Majnun!" Kulit luarnya telah terbuka lebar dan menunjukkan jiwanya yang sakit. Ia membiarkan perasaan serta emosi terdalamnya terbuka. Tidak hanya kehilangan Laila, namun ia juga kehilangan dirinya. Kesedihan hatinya terpancar di wajahnya, bersinar bagaikan api, dan siapapun dapat melihatnya. Qais berjalan ke sana kemari dengan hati yang terluka. Qais yang kehilangan, Qais yang terlupakan, Qais yang menjadi korban sang takdir. Semakin lama penderitaannya, semakin pula ia menjadi sosok yang diteriakkan semua orang kepadanya. Majnun, si orang gila. Apakah bukan kegilaan namanya jika menyala sepanjang waktu bagai lilin? Bukankah kegilaan namanya jika tak dapat makan ataupun tidur? Semakin keras usahanya mencari obat untuk menyembuhkan lukanya, semakin ia merasakan sakitnya. Dan saat malam tiba, momok dari cita-cita serta ambisinya yang sia-sia membawanya menuju pinggiran kota dan menuntunnya ke arah gurun tanpa alas kaki dan hanya berbekal jubah yang menutupi bahunya. Ia memang telah menjadi gila. Namun, ia juga seorang penyair. Akibat perpisahannya dengan Laila. Perpisahan yang membuatnya menjadi budak bagi gadis itu. Membuatnya tergerakak untuk menciptakan ode dan soneta terindah yang berisikan namanya. Dan bait-bait sajak yang belum pernah didengar oleh siapapun juga. Di tengah ketenangan malam,
Ia menyelimuti dirinya dengan jubah dan mengendap-mengendap menuju tenda Laila. Kadangkala ada yang menemaninya, teman-teman yang seperti dirinya, pernah merasakan keindahan cinta dan juga pedihnya perpisahan. Namun, seringkali ia pergi sendirian. Ia bergerak bagai angin gurun menuju tenda Laila. Berdiri di ambang pintu tenda dan mengucapkan doa, kemudian bergegas pergi secepat ia datang. Begitu dekat, namun terasa begitu jauh. Betapa sulitnya baginya untuk tergerak menjauh dari tenda kekasihnya dan kemudian pergi. Dalam perjalanan menuju tenda Laila, ia seakan terbang, namun tatkala melangkah pergi, ia berjalan terseok-seok bagaikan orang yang sedang mabuk atau hewan yang sedang terluka. Mengapa takdir tidak berpihak kepadanya? Hatinya hancur bagaikan sebuah kapal yang terjebak di tengah hujan badai. Sia-sia dirinya kini bergerak mengabung berkat belas kasih sang ombak. Rumahnya telah menjadi penjara di mana semua orang yang berbicara namun tak pernah mendengarkannya. Semua orang memberikan nasihat namun tak pernah bisa memahaminya. Ia telah tiba di satu titik di mana ia tak lagi memperhatikan ucapan semua orang. Ia sudah tak peduli lagi. Hanya kata Laila lah yang berarti baginya saat ini. Ketika orang membicarakan hal-hal lain, ia akan menutup kedua telinganya dan tak mengucapkan sepatah kata pun.